dan nilai keadilan, di mana pada intinya Arya itu diputus bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan kekerasan fisik, itu yang terbukti menurut majelis. Apa nih hasil dari sidang di Bandung hari ini, seperti apa putusannya? Ya, hari ini tadi kita sudah mengikuti persidangannya, agendanya tadi putusannya untuk Arya, di mana dia tadi sudah diberikan putusan, ya, buat kami itu adalah putusan yang terbaik lah. Terbaik artinya di situ juga mengandung nilai-nilai keadilan, ya, nilai keadilan, di mana pada intinya Arya itu diputus bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan kekerasan fisik, itu yang terbukti menurut majelis hakim yang mulia yang sudah memberikan putusannya, dan dia diputus 1 bulan penjara, dengan masa percobaan 3 bulan. Masa percobaan 3 bulan artinya dia tidak perlu untuk menjalani pidana penjara tersebut apabila dia nanti selama 3 bulan ini berkelakuan baik dan tidak melakukan suatu tindak pidana apapun juga. Nah, jadi itu yang satu hal, ya. Walaupun kami juga sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat, tapi kami sangat menghargai apa yang sudah diberikan oleh majelis hakim dalam putusan tadi, gitu, ya. Dan juga ada hal-hal juga yang penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam fakta hukum itu adalah apa yang sebenarnya terjadi menurut majelis, gitu, ya, berdasarkan saksi-saksi dan juga berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa maupun Arya. Jadi yang pertama adalah terbukti bahwa apa yang terjadi adalah pembicaraan mengenai perselingkuhan dari Karen. Itu yang menjadi fakta hukum menurut pengadilan, ya, dimana juga disampaikan bahwa Karen itu setidaknya sudah 2 kali melakukan perselingkuhan dengan 2 pria yang berbeda. Itu di fakta hukum, ya, fakta hukum, bukan hanya di fakta persidangan. Artinya fakta hukum itu adalah fakta yang menurut majelis tadi saya sudah sampaikan terbukti di muka persidangan, ya. Jadi dengan dasar itu maka disampaikan juga sebagai fakta hukum bahwa Arya itu sebenarnya sudah memaafkan Karen pada waktu itu, ya. Dan yang terjadi adalah pada saat itu Arya ingin mengkonfirmasi dan ingin supaya Karen itu tidak mengulangi lagi tindakannya, ya, sehingga terjadi pembicaraan berbanyak yang berulang-ulang sehingga mengakibatkan Karen itu stres dan dia lari ke dapur untuk mengambil pisau untuk membunuh dirinya. Dan terbukti bahwa Arya sedang melakukan upaya untuk melakukan pencegahan bunuh diri tersebut, ya. Jadi kenapa saya bilang tadi adil sebetulnya, karena sebetulnya walaupun klien kami bersalah, cuman sekarang sudah ada satu produk hukum, ya, yang sudah mempertimbangkan bahwa, ya, Karen itu sudah berselingkuh, kira-kira seperti itu, ya, karena itu yang terbukti di muka persidangan menurut majelis hakim berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan. Karena di situ Arya juga menyampaikan 208 bukti, ya, 208 bukti. Intinya sih memang perkara ini adalah perkara tentang Arya, cuman Arya itu dalam membuktikan apakah dia itu bersalah atau tidak, dia menceritakan gambaran mengenai kejadiannya seperti apa yang mendasarinya, gitu loh. Jadi sebenarnya semakin clear, dan juga sebagai fakta hukum Arya itu dari pertimbangan oleh majelis, dia itu sudah katakanlah memiliki keyakinan bahwa itu memang bukan ancaman bunuh diri yang biasa, karena Karen sudah mau melakukan upaya bunuh diri sebelumnya, dan itu yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia hari ini. Bang, tapi bisa dijelaskan nggak, Bang, secara detailnya soal ini kan kasus KDRT, ya, Bang? Muatan KDRT-nya tuh saat apa sih, Bang, pada saat itu? Ya, muatan KDRT-nya itu menurut majelis adalah pada saat si Arya itu dengan katakanlah kekuatan yang besar itu melakukan upaya agar si Karen ini tidak melakukan upaya bunuh diri, dan yang kedua itu terkait dengan supaya Karen itu tidak
meronta-ronta dan berusaha untuk mengambilnya gitu loh. Mengambil pisau itu kembali, dan juga supaya dia tidak berteriak-teriak sehingga itu bisa menyebabkan kegaduhan yang lebih lagi gitu loh. Ya, intinya sih seperti itu. Nah, cuman ada satu hal juga yang kami sayangkan juga sebenarnya dalam putusan tersebut, di mana kalau misalnya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap bunuh diri sebenarnya itu tidak bisa dipidana, ya, karena itu adalah suatu perbuatan yang katakanlah melampaui batas, overmahir, ada keadaan paksa gitu. Ada satu keadaan yang memaksa seorang itu harus melakukan seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ya memang untuk melakukan upaya pencegahan bunuh diri itu harus dengan kekuatan yang besar. Nggak bisa kita tuh melakukan pencegahan orang bunuh diri apabila pisaunya sudah dekat, kan sudah pernah saya sampaikan, ya udah pasti nancep aja. Nah, sehingga itulah sebenarnya yang sangat kami sayangkan, sehingga kami pun sekarang sedang berpikir-pikir akan melakukan upaya hukum banding atau tidak terhadap putusan tersebut. Cuman overall saya rasa ini sangat berarti sekali gitu ya putusan tadi, di mana pertimbangannya sebenarnya sudah menyikap lagi tabir-tabir yang selama ini kebohongan itu sudah terkonfirmasi di sini. Jadi kami juga sebenarnya sangat mensyukuri upaya pelaporan yang dilakukan oleh Karen sehingga membawa kasus ini ke depan pengadilan, sehingga pengadilan sudah bisa melihat secara jelas sebenarnya apa yang terjadi dalam keluarga ini, ya, apa yang terjadi dalam keluarga ini, ya, yang tercatat oleh majelis tadi sudah 2 kali Karen melakukan perselingkuhan, sehingga itulah yang dibahas dan menyebabkan adanya pertikaian di tanggal 8 September 2019 tersebut. Itulah yang mendasari kenapa sebenarnya kemudian Arya melakukan gugatan perceraian, ya kan? Dan juga rangkaian kejadian berikutnya termasuk sampai dengan kematian dari putri mereka. Kira-kira seperti itu. Bang, mengajukan banding, ada bukti lain dari Bang atau menguatkan klien Abang sendiri agar mungkin ada orang seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk banding itu kan sebenarnya tidak diperlukan adanya bukti baru. Ya, banding itu sebenarnya adalah pengulangan dari pemeriksaan yang dilakukan di dalam tingkat pertama di pengadilan negeri. Nah, sehingga adapun misalnya ya katakanlah kami akan melakukan banding, maka itu hanya terkait dengan kami meminta pengadilan tinggi untuk memberikan penilaian terhadap overmah itu, keadaan memaksa itu, ya, keadaan memaksa yang menurut kami itu masih seimbang gitu, masih seimbang antara apa yang harus dilakukan orang dalam melakukan pencegahan bunuh diri dengan akibat apabila orang itu tidak melakukan itu, gitu. Karena sudah terbukti di dalam pengadilan negeri ini, si Karen ini memang potensi untuk bunuh dirinya sangat besar, itu diakui oleh majelis, ya. Sehingga sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya si Arya itu melakukan sesuatu yang berlebihan, karena keadaannya juga bukan keadaan yang biasa gitu. Jadi upaya yang dilakukan harus juga yang tidak biasa. Kalau yang biasa-biasa aja udah lewat gitu, ya. Jadi dalam perkara ini sebenarnya ada satu nyawa yang terselamatkan, nyawa Karen, ya. Kalau misalnya itu dibiarkan saja, mungkin sudah nggak ada lagi Karen itu. Udah bunuh diri dia. Nah, jadi itu terkait dengan banding. Walaupun demikian kami masih memiliki waktu 7 hari untuk berpikir-pikir. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan berdiskusi terus dengan Arya apakah langkah itu akan kami ambil atau tidak. Dan demikian juga jaksa juga memiliki waktu 7 hari untuk melakukan upaya banding. Jadi seimbang. Tapi untuk Arya sendiri mungkin seperti apa menerima keputusan ini, Bang? Kalau si Arya sebenarnya di satu sisi ya karena memang apa yang sudah dialami itu berbagai macam tuduhan kebohongan, ya, itu sudah sangat bertubi-tubi, sehingga harapan dia juga sebenarnya besar dalam kasus ini, dalam perkara ini. Dia ingin dia tuh bebas murni gitu, bebas murni artinya jangan sampai dia tuh dicap sebagai katakanlah apa namanya itu ya pelaku KDRT, karena sebenarnya yang dilakukan itu adalah hal yang sangat prinsip yang harus dilakukan pada waktu itu, dan mungkin orang lain juga akan melakukan hal yang sama, ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya masih bergerak, masih berusaha meronta-ronta, itu kan harus ditahan gitu. Jangan sampai nanti kalau misalnya upayanya kurang malah dilepas, malah diambil lagi pisaunya, dan terbukti juga di dalam persidangan Arya dalam melakukan upaya itu tangannya terluka dan ada visumnya, itu juga semuanya terungkap gitu, sehingga
Tapi yang sangat menyentuh saya adalah pada saat majelis itu menyatakan bahwa sebenarnya tujuan dari KDRT itu adalah supaya tidak terjadinya ya kebutuhan rumah tangga dan segala macam. Itu sudah dianggap sudah dilakukan oleh Arya juga dalam perkara ini. Dia sedang menjaga sesuatu di rumah tangganya dia. Dia juga sudah melakukan upaya memaafkan, itu juga dipertimbangkan sama majelis.